Ketika membaca naskah akademik itu, saya menjadi sangat tersinggung gitu. Saya tersinggung membaca itu karena sebuah karya yang diklaim sebagai naskah akademik, tetapi kualitasnya itu seperti Bang Refli juga sudah lihat sendiri, selevel dengan anak S1 tingkat 1 atau tingkat 2 gitu ya. Dan kemudian juga konteksnya itu tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh bangsa Indonesia gitu. Jadi belum lagi kalau kita lihat tanggal publikasinya atau tahun publikasinya itu sudah outdated. Itu teori-teori klasik yang sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Tetapi itu dijadikan rujukan utama di dalam naskah akademik itu gitu. Artinya apa? Yang menulis naskah akademik itu tidak punya spektrum pengetahuan yang benar-benar luas mengenai bagaimana mengelola, membangun dan mengelola sebuah ruang urban. Nah, betul sekali. Jadi saya kemarin membaca naskah akademik Ibu Kota Negara Baru ya. Walaupun sebenarnya versi lama sudah saya baca juga gitu, sekitar 2 tahun yang lalu. 2019 saya sempat baca juga dan waktu itu tidak terlalu tertarik karena mungkin waktu itu masih draft ya. Jadi saya belum mendapatkan alasan yang kuat gitu kenapa Ibu Kota harus dipindahkan dari Jakarta. Nah, versi final itu menjabarkan beberapa faktor kenapa pemerintah Ibu Kota harus dipindahkan, dan penjabaran ini lebih banyak terfokus pada permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di Jakarta. Tetapi kemudian seperti saya bilang tadi, alasan pemindahan itu semata-mata karena Jakarta dianggap tidak bisa lagi diselamatkan gitu, dan karena itu tidak bisa, kurang kuat gitu, karena akhirnya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia itu tidak mampu menyelesaikan masalah Jakarta dan kemudian memindahkan ibu kota dengan begitu saja gitu. Tetapi secara keseluruhan ya, kalau kita baca naskah akademiknya, kalau kita dari judulnya aja kan naskah akademik. Bang Refil kan seorang akademisi, jadi tahu banget lah ya gimana naskah akademik itu seharusnya ditulis. Dan saya sebagai seorang akademisi juga tentu punya rasa ingin tahu, jadi penasaran gitu sebenarnya naskah akademiknya seperti apa sih. Dan harapan saya waktu sebelum membaca adalah bahwa naskah akademik ini adalah sebuah gambaran yang ditulis secara objektif, ditulis dengan landasan akademik yang solid, sehingga kita punya kepastian bahwa pemindahan ibu kota ini tidak hanya masuk akal, tetapi juga gitu. Nah, ketika membaca naskah akademik itu, saya menjadi sangat tersinggung gitu. Saya tersinggung membaca itu karena sebuah karya yang diklaim sebagai naskah akademik, tetapi kualitasnya itu seperti Bang Refli juga sudah lihat sendiri, selevel dengan anak S1 tingkat 1 atau tingkat 2 gitu ya. Mestinya naskah akademik yang menjadi alasan sebuah kebijakan yang berbiaya besar, ya kan 400-500 triliun, yang membutuhkan sumber daya yang luar biasa, mestinya kan ditulis secara jauh lebih serius gitu. Jadi harapan saya tadinya naskah akademik itu sama seperti sebuah disertasi S3, sebuah disertasi PhD, ya kan, di mana kajian literaturnya tuh kaya, lalu kemudian metodologinya itu valid dan rigorous, dan kemudian alasan-alasan dikemukakan itu semua masuk akal gitu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Nah, kalau kita lihat di naskah akademik itu, ya isinya itu kemana-mana, ya kemana-mana. Jadi misalnya di kajian literatur disebutkan bahwa ini adalah proses atau jenis perkotaan yang ada di dunia, mulai dari yang paling klasik sampai yang paling modern seperti smart city. Tetapi tidak ada kajian-kajian kritis mengenai setiap proses itu dan bagian mana atau model mana yang sesuai dan cocok untuk Indonesia sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah kebudayaan, sebagai sebuah peradaban. Nah, itu tidak ada. Terus tiba-tiba loncat ke landasan sosiologis. Nah, ini yang benar-benar membuat saya jadi sangat gundah gulana
gitulah. Ya kan? Karena menggunakan kata sosiologis gitu loh. Dan sebagai seorang sosiolog, ya saya tentu sangat istilahnya itu ya seperti tadi saya bilang sangat tersinggung ketika istilah sosiologis dipakai hanya untuk menjustifikasi alasan yang sangat simpel dan sangat dangkal gitu. Jadi ketika membaca naskah akademik, saya langsung loncat ke landasan sosiologis dan saya mendapati landasan sosiologisnya itu cuma 4-5 paragraf pendek yang kemudian penjabarannya itu sangat-sangat singkat, sangat umum, sangat dangkal. Nah, itu yang kemudian mendorong saya untuk mencoret-coret. Karena jangankan kontennya, penulisnya pun juga bermasalah. Betul, kalimatnya tidak lengkap, penggunaan kata-katanya yang tidak tepat dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir ini naskah akademik apakah dibuat secara serius, main-main, tergesa-gesa atau gimana gitu. Sementara inilah landasan dari suatu kebijakan yang diambil pemerintah yang akan menggunakan duit APBN dari pajak masyarakat. Dan itu banyak sekali. Biayanya sekitar 500 triliun APBN dan APBN akan akan dipakai sebesar 58%, ya jadi sekitar hampir 300 dan 200 itu biasanya triliun. Kalau proyek begini, kalau anggarannya 500 triliun itu realisasinya 750 triliun tuh biasanya. Benar, bisa berkali-kali lipat bahkan gitu kan. Karena kita bicara tentang proyek jangka panjang kan. Ya kan? Jadi dan yang membuat semakin tidak masuk akal itu adalah ambisi untuk menyelesaikan atau bukan menyelesaikan ya, untuk menjadikan ibu kota baru ini itu tempat untuk menyelenggarakan, untuk merayakan kemerdekaan Indonesia 2 tahun ke depan gitu. Jadi perayaan kemerdekaan terakhir di era pemerintahan Presiden Jokowi jadinya kan? Betul. Kalau 2024 kan? Betul. Baik, itu ya saya speechless juga ini ngomong soal ibu kota ini aja. Jadi kalau kita lihat misalnya, tapi speechless dalam pengertian yang negatif bukan positif. Kalau kita lihat misalnya ya soal naskah akademik tadi, itu kan terkesan bahwa keputusan sudah diambil terlebih dulu tahun 2019. Naskah akademik itu pokoknya mengkonfirmasi, melegitimasi keinginan Pak Jokowi. Kesannya kan begitu. Sehingga Bappenas tidak melihat penting lagi naskah akademik karena keputusan sudah diambil sebelum naskah akademik dibuat. Betul sekali. Sebenarnya kalau kita baca naskah akademiknya, di situ dikatakan bahwa mereka merujuk pada beberapa studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi memang Bappenas dan beberapa lembaga lain sudah melakukan studi pemindahan ibu kota walaupun tidak spesifik disebutkan pemindahan ibu kota itu di Kalimantan Timur dan khususnya di daerah Penajam ya. Jadi mereka merujuk ke situ gitu. Dan kemudian akhirnya berlandaskan itu mereka membuat beberapa argumen dan sebagainya yang akhirnya terlihat dengan sangat jelas bahwa itu ditulis dengan tergesa-gesa. Tapi yang aneh itu adalah kan biasanya kalau mahasiswa S1 ya S2 lah biasanya kan paling senang tuh memamerkan literatur asing biasanya kan. Dan ini semua literaturnya literatur asing, kira-kira belasan literaturnya, dan terakhir itu yang 2017 kemudian ada yang 1910. Ya saya bertanya-tanya, kajian yang 2017 ke atas yang memang produk bangsa Indonesia, produk urban planner di sini ya, yang katanya dirujuk sebagai sebuah hasil penelitian, mana kok nggak ada ya? Benar sekali Bang Refli, saya juga sangat kecewa dan juga terkejut gitu. Begitu banyak ilmuwan urban di Indonesia ya, di ITB, di UI, di UGM yang sudah menghasilkan naskah-naskah akademik yang dipublikasikan di jurnal bergengsi di dunia ya kan, dan mereka memberi banyak penjelasan mengenai apa yang terjadi di daerah urban itu dipakai itu. Saya bukannya xenofobik ya mungkin ada 2-3 yang mungkin masih relevan lah, tapi sisanya itu tidak relevan karena tidak membicarakan tentang pemindahan ibu kota, dan kemudian juga konteksnya itu tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh bangsa Indonesia gitu. Jadi belum lagi kalau kita lihat tanggal publikasinya atau tahun publikasinya itu sudah outdated, itu teori-teori klasik yang sudah tidak bisa dipakai lagi gitu, tetapi itu dijadikan rujukan utama di dalam naskah akademik itu gitu. Artinya apa? Yang menulis naskah akademik itu tidak punya spektrum pengetahuan yang benar-benar luas mengenai bagaimana membangun dan mengelola sebuah ruang urban